kunci keberhasilan Bang Dula nih sebagai gelandang itu apa sih Bang? Biar Sobat Satu Bidikan pengen tahu, dan karena penggemar Bang Dula juga banyak nih di Sobat Satu Bidikan, pengen tahu nih gimana nih caranya Bang Dula itu bisa konsisten dan kasih perform terbaik waktu bermain di gelandang. Sobat Satu Bidikan, masih di channel YouTube Kaliber Official bersama saya Agen Agung. Bintang tamu kita kali ini dia adalah pesepak bola Tarkam yang dikenal dengan si Raja Kapten dan gelandang Legend. Siapakah dia? Mungkin Sobat Satu Bidikan pasti mengenal sosok bintang tamu kita kali ini. Dia adalah Bang Abdullah Arsapi. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Nah, ini dia Sobat Satu Bidikan, bintang tamu kali ini. Dia adalah Bang Abdullah Arsapin yang dikenal dengan Kapten Raja Tarkam. Bang Dula, ini mungkin Sobat Satu Bidikan pengen mengenal nih sosok Bang Dula. Tolong diperkenalkan nih. Ya teman-teman, Bang Agung, nama saya Abdullah. Kebetulan saya cuma main Tarkam. Alhamdulillah banyak dikenal ya, lewat Bang Agung juga sudah mensupport saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sama yang lain. Oke, Bang Dula, nih Sobat Satu Bidikan pengen tahu nih, awal mula Bang Dula ikut Tarkam itu pada usia berapa tuh Bang? Waduh, kalau dibilang usia, mungkin dari usia 20 lah sudah mulai ikut-ikutan. Ya pertama kali sih di Tangerang ya. Di Tangerang ya. Coba-coba kompetisi kecil. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih ya bertahan lah, bisa dibilang alhamdulillah. Oke, jadi Bang Dula ini ternyata Sobat Satu Bidikan mulai awal karir Tarkam Bang Dula itu di usia 20. Awal mula karir Tarkam itu di tim apa tuh? Apa kampung sendiri, apa langsung dipanggil sama tim lain? Dulu waktu masih usia 20, itu ikut-ikut Tarkam pertama kali dulu Depil ya. Depil, Gunung Batu. Ya, yang ajak itu ada satu agen, Agen Ramang, dia yang pertama kali ajak. Ya kompetisi kecil, ya kita masih bisa dibilang hijau sih, Gen. Masih belum ada apa-apanya lah, baru coba-coba aja. Diajak, ayolah kita main. Ya sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah, ini Sobat Satu Bidikan nih pengen tahu nih, Bang Dula ini kan dikenal sebagai Raja Kapten. Apa itu waktu dipanggil Tarkam itu, Bang Dula bicara nggak tuh sama bosnya? Bos, nanti kalau saya main, saya kaptennya ya, apa gimana tuh? Apa siapa yang nunjuk Bang Dula bisa dipercaya sebagai kaptennya Raja Tarkam? Kalau masalah kapten, waduh, nggak pernah ya minta, bos saya kapten, nggak. Cuma mungkin karena saya di Tarkam sudah lama, ya mungkin sudah dibilang senior juga lah. Jadi yang sekarang ikut Tarkam kan teman-temannya kebanyakan anak muda, Bang. Jadi mungkin pada mundur kalau ada saya, tapi kalau ada yang lebih senior lagi, saya nggak mau lah. Ya itu aja sih, nggak mau lah dibilang mau kapten, mau nggak. Mungkin karena sosok Bang Dula ini disegani lah ya sama teman-teman juniornya dan sama wasit lah, kalau ada masalah Bang Dula bisa mimpin teman-teman rekan satu timnya itu ya, seperti itu ya Bang Dula ya. Ya mungkin bisa dibilang gitu sih Bang, karena kan anak muda sekarang kan kalau Tarkam kan emosi lah, emosi aja yang tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus jadi penengah lah, karena kan penonton juga lihatnya kan nggak mungkin yang emosinya, tapi yang bagus-bagusnya. Jadi Tarkam juga sekarang udah mulai bisa dibilang setengah profesional lah. Jadi penonton senang, ya itulah yang terus dipakai sampai sekarang. Nah, ini Bang Dula di Tarkam ini
kalau di Tangerang kan sudah tidak bisa meragukan lagi lah kualitasnya Bang Dula. Bisa aja. Sudah sejauh mana nih Bang Dula nih di Tarkam nih? Udah pernah main di luar kota? Apa pernah main di mana gitu kan? Kalau Paling di- jauh tuh Bang Dula main Tarkam. Kalau Tarkam paling jauh sih kita nggak mau ambil yang jauh-jauh ya, karena kebetulan saya juga sudah kerja, sudah ambil keputusan mau kerja, jadi yang paling jauh ya mungkin kayak Cirebon, Kuningan, ya pokoknya yang nggak nginep lah. Banyak sih yang mau ajak-ajak daerah-daerah Jawa, luar kota, Kalimantan, cuma kayaknya enggak lah karena waktu juga nggak bisa berhari-hari lah ya gitu. Jadi yang dekat-dekat aja lah, banyak di sini juga yang dekat. Karena Bang Dula kerja ya, jadi nggak Ya. bisa kalau ke jauh itu susah ya Susah, atur susah. waktunya. Ya. Nah, ini Bang Dula juga pernah nih coba satu bidikan main di Perserang Liga 2 ya. Itu tahun berapa tuh Bang Dula? Kebetulan itu tahun 2015-2016 kalau nggak salah. 2015, 2016. Ya. Pas liga mau dibekukan itu ya selesai. Ya, kebetulan Bang Mustafa Haji telepon, tolonglah bantu karena kan mereka juga lagi kekurangan pemain. Ya, awalnya saya nolak, tapi kebetulan Bang Mustafa Haji kan ya saya hormat lah sama dia. Jadi mau nggak mau saya coba bantu karena saya sadar saya main kampung lah. Tapi ketika diajak, dipercaya, ya oke lah. Itu waktu Perserang itu Bang Dula bisa membawa Perserang 8 besar ya Bang Dula ya? Ya, 8 besar 8 di besar. Jepara. Jepara ya. Waktu itu kalah sama Sleman, PS Sleman. Dan sebenarnya ini Bang Dula ini kualitasnya bisa dibilang layak lah untuk main di liga. Mungkin karena pekerjaan Bang Dula tidak mengizinkan untuk Bang Dula main di liga, jadi Bang Dula memilih kerja ya. Ya, kebetulan kan waktu di Perserang itu saya dapat izin, alhamdulillah ya. Dapat izin. Karena kan waktunya juga nggak butuh waktu lama, karena tinggal setengah musim lah. Jadi saya konsultasi sama Bang Mustafa Haji, waktunya bisa diatur. Jadi kita yang atur gitu. Jadi ya sebenarnya mau sih Bang main di liga, cuma ya masih banyak anak muda lah, sadar lah. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa nyoba juga lah atmosfernya, walaupun cuma beberapa bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya, nama Bang Dula udah pernah dicatat di karir profesional yaitu di Persera. Bang Dula, pertama kali juara itu di mana tuh Bang Dula tuh? Bang Dula kan ini dikenal nih katanya setiap ada Bang Dula Arsapin pasti timnya juara nih gitu kan. Nah, pertama kali juara itu di mana tuh? Kompetisinya di mana? Kalau juara pertama kali udah lupa ya Bang. Udah lupa, Udah tapi banyak karena ya. iya banyak sih. Kebetulan waktu pertama kali saya mulai tarkam di Tangerang itu sama tim besar juga ya, Depil ya. Jadi Gunung Batu, pemain juga pilihan yang terbaik di Tangerang. Kebetulan yang di dari daerah saya cuma saya sendiri waktu itu. Ya karena kan sudah bertahun-tahun, jadi lupalah kalau masalah juara. Ya bukan karena saya, karena teman-temannya juga the best lah pokoknya. Nah, ini Bang Dula ini katanya saya dengar nih kalau main tarkam nih sistemnya paket nih. Gitu, itu bener nggak tuh paketan gitu tuh? Jadi kalau Bang Dula bawa pemain harus main, Bang Dula itu minta teman-teman Bang Dula ikut tim, apa itu cuman ini aja, apa gosip-gosip dari sobat bidikan aja? Enggak lah, kalau masalah tarkam kita teman sama siapa aja oke lah. Cuma ketika kita diajak, cuma saya minta pilihan lah, choice lah. Karena yang saya ajak ini saya merasa pede lah Bang, karena Nyaman lah ya. nyaman lah ketika kita main, kita enjoy aja lah pokoknya, yakin aja lah karena materi yang saya bawa itu materi yang saya anggap itu memang kualitas. Jadi saya juga nggak mau mengecewakan lah. Jadi menurut Bang Dula itu kalau kita main sama pemain-pemain yang nyaman sama kita, mungkin kedepannya bisa jadi juara. Mungkin Ya, itu juga ya. itu betul. Bang Dula sering banyak angkat trofi lah ya. Iya, jadi ya kebetulan bagi-bagi rezeki juga lah Bang. Jadi kita ada pemain-pemain muda yang oke, yang saya rasa bagus, bolehlah saya kenalin lah sedikit-dikit. Jadi kedepannya nanti dia juga kan bisa dikenal gitu. Karena kan tarkam juga kan kalau nggak dikenal repot juga Bang.
Jadi harus kita yang kenalin lah gitu. Iya. Dan banyak juga pemain-pemain Liga Nasional yang awalnya dari Tarkam. Jadi Tarkam ini sebenarnya amatir tapi bisa menjadi jenjang untuk ke profesional. Nah nih Bang Dula nih, ada nggak nih pengalaman yang momen lucu lah atau gini lah, pahit atau manisnya pasti ada nih di Tarkam nih kan? Ya, iya benar. Nah itu pas itu kan Bang Dula kan pernah mengalamin lah itu ya. Betul, Coba betul. Sobat Bidikan pengen tahu nih pengalaman Bang Dula waktu di Tarkam, waktu manis sama pahitnya di Tarkam. Kalau masalah di Tarkam manis pahit, wah banyak ya Gen. Banyak ya. Cuma yang pahitnya itu mungkin ketika kita main jauh, nah ketika kita kalah, rezekinya nggak sampai menang, ya disitulah kadang-kadang kita ngerasa gimana ya. Kadang-kadang bos suka menyepelekan gitu kan. Padahal kita kan namanya Tarkam maunya Menang lah ya. menang terus gitu. Nah, kalau yang manisnya kebanyakan yang manis nih Bang, karena kan kita kumpul nih sama temen. Jadi selain main, kita juga bisa happy lah, bisa bercanda, fresh otak gitu kan. Selain kita bisa keluar, main jauh gitu kan, bisa sekalian jalan-jalan gitu. Karena saya anggap Tarkam ini bisa dibilang bisa dijadikan mata pencarian ya Bang. Selain buat tambah-tambahan kita, ya alhamdulillah bisa menopang sehari-hari kita lah. Alhamdulillahnya ya seperti itu. Makanya saya ini mau nggak mau walaupun usia sudah bisa dibilang senior, tapi saya selalu jaga kondisi karena saya anggap masih ada yang percaya lah sama saya. Jadi saya nggak mau ngecewain. Ya Pernah nggak itu tuh, aja sih. Bang Dula, waktu main tim kita kalah nih, terus bosnya kecewa dan nggak dibayar, pernah nggak itu? Pernah tuh Bang. Oh, pernah tuh. pernah banget Bang. Di mana tuh? Waktu itu di Munjul Bang. Oh, di Munjul. Kebetulan saya bawa pemain tuh satu tim. Satu tim. Ya, ketika itu kan kita nggak kalah sih sebenarnya Bang dalam permainan, karena ya itulah namanya permainan kan ada kalah ada menang. Ketika Ada rezekinya lah. iya, kita main seri kitanya. Karena kan di Tarkam ini sekarang hebohnya di taruhannya Bang. Taruhannya tuh udah gila-gila. Gila-gila Jadi ketika kita walaupun menang tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan yang bos mau, ya kita ditinggal begitu aja tuh waktu itu. Nggak dibayar sama sekali. Sama sekali nggak dibayar, malah saya bawa pemain Bang, tunggu sampai malam. Ya itulah pahitnya di Tarkam seperti itu. Untung ya teman-teman ya Mengerti lah ya. mengertilah, mungkin ya sudah paham lah dunia Tarkam seperti itu. Nah, untuk Sobat Satu Bidikan, ternyata di Tarkam itu penuh lika-likunya juga. Ada kejadian manis yang mungkin kalau kita bareng sama teman dan bisa juara, dan kejadian yang pahitnya mungkin pas kita kalah dan bosnya taruhan kalah, mungkin kita ditinggal kabur. Tapi itu kita jadiin pelajaran ke depannya. Mudah-mudahan rezeki kita lebih baik Amin, amin. di setiap cobaan seperti itu. Amin. Nah, Bang Dula, di Tarkam ini Bang Siap, Dula siap. kan tadi bilang sebagai mata pencaharian nih, ya kan? Nah, ini udah kebeli apa aja nih Bang Dula nih? Sekarang nih, semenjak di Tarkam nih kan berarti dari 20, mungkin udah 15 tahun lah Bang Dula di Tarkam ya. Iya, iya. Udah kebeli apa aja tuh? Ya kalau masalah kebeli sih adalah Bang. Adalah ya. Jadi kita dari hasil Tarkam itu kita bisa dikit-dikit lah ngumpulin, Nabung ya. ya nabung buat ya memperbaiki rumah lah biar lebih layak, kendaraan alhamdulillah. Jadi yang paling penting sih buat saya ya buat sehari-hari aja lah Bang. Buat kita ya bisa jalan, bisa main yang Bisa ajak keluarga iya lah bisa ya. ajak keluarga. Cuma itu aja sih. Kalau masalah yang lain-lain alhamdulillah bisa buat nambah-nambah lah. Oke, Sobat Satu Bidikan, ternyata emang di Tarkam juga bisa lah untuk menjamin hidup seseorang, sedikit enggaknya bisa membantulah kehidupan keluarga. Nah, Bang Dula ini kan Bang Dula nih terkenal banget nih di gelandang, itu udah paling top lah. Di Bisa aja lah. Tarkam ini kan Bang Dula Arsapin ini di mana-mana gelandang Elijan yang paling top. Nah, itu kunci keberhasilan Bang Dula nih sebagai gelandang itu apa sih Bang? Biar Sobat Satu Bidikan pengen tahu, dan karena penggemar Bang Dula juga banyak nih di Sobat Satu Bidikan, pengen tahu nih gimana nih caranya Bang Dula itu kok bisa konsisten dan kasih perform terbaik
waktu bermain di gelandang? Ya, yang pasti sih, Bang, kita happy ya bermain happy di lapangan, nggak ada beban ya. Beban sih ada ya, tapi kita happy. Ya alhamdulillah sih, saya ini dikasih ya permainan ini ya, saya bilang ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuma yang paling penting bagi saya sih sebenarnya kondisi, jaga kondisi. Jadi saya alhamdulillah nggak pernah bergadang, Bang. Nah itu kunci saya mungkin ya, karena sampai sekarang ini bisa fit gitu kan. Jadi kalau masalah permainan ya karena saya happy aja gitu. Jadi untuk yang lain kalau kita happy ya mungkin sama lah seperti saya, mungkin bisa lebih lagi dari saya gitu. Oke, jadi Sobat Satu Bidikan, ternyata kunci kesuksesan Bang Dullah bisa konsisten dan performnya bagus di gelandang, yaitu selalu jaga stamina dan nggak begadang ya Bang Dullah Ya, itu jarang-jarang, bukan nggak begadang, jarang. Jarang begadang. Nah itu untuk pemain sepak bola anak-anak muda sekarang, tolong yang begadang jangan begadang. Jangan dulu lah. Kalau tiada artinya. Gitu ya Bang. Pas, Ya. cocok, Bang. Waduh. Oke, Sobat Satu Bidikan, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Kapten si Raja Tarkam dan gelandang elegan yang dimiliki pesepak bola Tarkam. Terima kasih Bang Dullah Sama-sama, atas Bang. waktunya. Sama-sama, Bang. Semoga sukses Amin, amin, kedepannya di karirnya dan Amin. di pekerjaannya. Amin, Bang. Oke, Bang Dullah, tolong dong di promosi ini Sobat Satu Bidikan pengen Bang Dullah yang bilang nih untuk promosi channel YouTube Kaliber Official. Oke, buat teman-teman semuanya, Sobat Satu Bidikan, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen channel YouTube Kaliber Official. Dijamin di situ banyak konten-konten menarik dari pertandingan-pertandingan menarik dan pemain-pemain yang top. Jangan lupa ya. Sobat Satu Bidikan. Bidikan. Check it out.